Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1393. Pemikiran dari nafsu keinginan dapat mencelakai pembinaan diri dan harus diatasi dengan 9 jenis perenungan. Pemikiran dari nafsu keinginan mencelakai batin pencerahan. Hendaknya secara mendalam menangkal bahaya dari nafsu keinginan, mendisiplinkan diri sampai bahkan tidak memunculkan pemikiran. Lebih-lebih lagi ketika berhubungan dengan wujud penampilan. Sekiranya pikiran ternoda oleh postur dalam bergerak, mesti menggunakan 9 jenis perenungan untuk mengatasinya. Dara adalah wanita yang belum menikah. Janda adalah wanita yang tak bersuami. Bagian naskah sutra ini sangat jelas. Kita seharusnya dapat memahaminya dengan membacanya. Sang Buddha telah berusaha keras mengingatkan kita berulang kali di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menghadapi masalah. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, perenungan seperti apa yang harus kita lakukan. Ini berarti kita harus selalu menyesuaikan cara berpikir kita. Jika dapat menyesuaikan pikiran kita dengan benar, maka tindakan kita tidak akan menyimpang. Jika tindakan kita tidak menyimpang, maka dengan sendirinya kita tidak akan menciptakan kerisauan. Jika kerisauan tidak tumbuh, maka akan menumbuhkan akar kebajikan kita. Hidup ini terbatas dan waktu sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dan melenyapkan kerisauan. Jika tidak, di satu sisi kita melatih diri, namun di sisi lain kita meningkatkan kerisauan. Yang bertambah adalah kerisauan. Praktik pembinaan diri kita tidak dapat mengimbangi dengan kerisauan yang timbul, karena kerisauan kita meningkat lebih cepat daripada praktik murni. Maka kondisi batin yang murni harus lebih kuat di dalam pembinaan diri kita. Sehingga kita harus dapat waspada agar kerisauan batin ini tidak bereaksi terhadap lingkungan, terhadap debu kekotoran batin atau objek indera, terhadap orang-orang. Dengan demikian setiap niat pikiran kita yang timbul berasal dari tumbuhnya debu batin, manusia dan benda. Kita harus selalu menjaga niat pikiran kita dengan baik. Jika kita malah menyimpang ke arah pemikiran dari nafsu keinginan ini sangatlah merepotkan. Ada berbagai macam nafsu keinginan. Dengan adanya wujud keakuan, kemudian menjadikan aku sebagai pusat dari segalanya. Yang saya inginkan, yang saya kejar. Tidak peduli itu mengejar ketenaran. Saya tidak menginginkan keuntungan. Yang saya inginkan adalah ketenaran. Saya tidak tamak akan materi. Yang saya inginkan adalah semua orang memperhatikan saya. Seperti demikian yang senantiasa membesarkan dirinya. Ini juga termasuk nafsu keinginan. Ingin dirinya sebagai pusat perhatian. Menginginkan sesuatu yang tidak berwujud seperti ini. Sikap orang terhadap kita, menginginkan orang lain untuk menghormati saya, serta menginginkannya walaupun bukan tamak akan materi, namun tamak akan ketenaran. Sehingga yang dicari orang adalah ketenaran, keuntungan dan nafsu birahi. Terutama dalam hal nafsu birahi. Dikarenakan ada berbagai macam rupa, sehingga dalam kehidupan manusia menjadi perhitungan. Dalam hal rupa terhadap berbagai macam bentuk. Rupa seperti apa? Apakah itu rupa dalam bentuk materi? Ataupun nafsu terhadap birahi dari tubuh manusia, baik yang melibatkan perasaan ataupun yang tidak. Selama sudah ada timbul niat, dalam aksara Cina kata memikirkan, di atas ada rupa dan di bawah terdapat hati. Hati kita tertimpa oleh segala macam rupa. Karena demikian, maka sangat gampang untuk melukai batin pencerahan kita. Bodhi artinya pencerahan. Ketika kita memohon akan pengetahuan dan pencerahan, niatan kita untuk upaya bersemangat bisa saja tergantikan oleh wujud dan hati.
sesuatu yang memiliki nama dan juga rupa, akan menggeser niatan kita yang ingin mencapai pencerahan. Karena demikian, maka dikatakan, pemikiran dari nafsu keinginan mencelakai batin pencerahan. Itu akan melukai tekad kita yang ingin mencari pencerahan dan kebenaran. Maka kita harus bersungguh-sungguh dengan batin yang mendalam. Kita harus bersungguh hati dalam mencegah nafsu keinginan. Sila, kita harus disiplin mencegah nafsu keinginan ini, nafsu keinginan batin kita, ketenaran, keuntungan, kekuasaan, kekuatan. Kita harus mendisiplinkan semuanya. Jadi, hendaknya secara mendalam menangkal bahaya dari nafsu keinginan. Ini kita harus sangat berhati-hati. Semuanya ini adalah nama dan rupa. Apalagi yang harus kita kejar. Waktunya tidak mencukupi. Yang terbaik adalah secepatnya memusatkan kembali pikiran kita, harus benar-benar mencegahnya. Rupa demikian ditekan di dalam batin kita. Wujud penampilan demikian harus segera disingkirkan. Jadi, pemikiran dari nafsu keinginan adalah melukai batin pencerahan kita. Kita harus berusaha mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita harus mencegah sila ini. Kita harus membuat sila ini benar-benar dan sering digunakan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita telah mengatakan sila, samadhi, panya harus teguh tanpa kebocoran? Dan jika sila, samadhi, panya kita tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, batin kita, dharma yang telah didengarkan akan selalu bocor keluar. Masih saja tiada henti-hentinya berulang-ulang melanggar pemikiran semacam ini. Pemikiran mengenai hal yang diinginkan sangatlah banyak. Pelanggaran ini, jadi kita harus melakukan pencegahan. Harus benar-benar dan secara mendalam. Selalu mengingatkan diri sendiri. Harus ada sila. Jadi, hendaknya secara mendalam menangkal bahaya dari nafsu keinginan. Pemikiran nafsu keinginan kita. Kita harus selalu mencegahnya. Harus mendisiplinkan diri sampai bahkan tidak memunculkan pemikiran. Kita semua harus mendisiplinkan diri. Harus melakukan pencegahan dengan ketat, sangat ketat. Harus ingat untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita setiap saatnya harus memunculkan disiplin diri. Sehingga mendisiplinkan diri sampai bahkan tidak memunculkan pemikiran. Harus mendisiplinkan pikiran sampai di dalam alam pikiran kita. Tiada lagi pikiran-pikiran berupa niat keserakahan atas wujud dan rupa. Bahkan memikirkannya saja juga tidak boleh ada. Memikirkan, yakin melihat wujud dan fenomena dari luar. Kemudian menstimulasi dan membangkitkan pikiran. Inilah memikirkan. Kita harus mendisiplinkan diri seperti ini. Mendisiplinkan diri bahkan sampai hati tiada lagi membangkitkan pikiran atas wujud. Lebih-lebih lagi ketika berhubungan dengan wujud penampilan. Bahkan memikirkannya saja sudah tidak boleh. Bagaimana pikiran kita bisa terjerat dalam wujud dan rupa? Jangan, kita harus mendisiplinkan diri dengan sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi ketika berhubungan dengan wujud penampilan. Sekiranya pikiran ternoda oleh postur dalam bergerak. Jika batin kita ada yang ternoda, melihat postur dalam bergerak, mulai memikirkan sesuatu yang salah. Mesti menggunakan 9 jenis perenungan untuk mengatasinya. Ada caranya. Sang Buddha menggunakan 9 macam cara supaya kita bisa mengambil tindakan pencegahan. 9 macam cara. Di akhir akan menjelaskannya kepada kita. Jadi 9 macam cara itu adalah mencegah sangat banyak permasalahan hubungan antara pria dan wanita. Asal bencana dari kehidupan manusia, tidak keluar dari sumber petaka antara wanita dan pria. Jadi, dara adalah wanita yang belum menikah. Janda adalah wanita yang tak bersuami. Adalah wanita yang lajang. Sangat banyak pria yang serakah terhadap nafsu, terutama terhadap wanita tak bersuami. Mereka memiliki pikiran yang bukan-bukan. Inilah bagaimana caranya kita untuk mencegah.
Karena di dalam kitab suci tidak boleh dengan wanita dan lain-lain. Tidak boleh dekat. Mengapa tidak boleh mendekati wanita? Sangat emosional. Di dalam kitab suci akan terus memperingatkan kita dimanapun. Kaum wanita kekurangan kekuatan tekad, lembut dan lemah, sehingga bukanlah bejana dharma, sulit untuk berhubungan sebagai tuan rumah dan tamu. Dalam memberikan dan menerima sesuatu tidak boleh bersentuhan tangan untuk melindungi kondisi batin, agar terhindar dari tusukan duri di antara pohon murbei. Jangan sampai timbul pemikiran serakah. Ini adalah tindakan kecil yang dapat menjauhkan kritikan orang. Jangan berbincang dengan mereka agar pikiran tidak kacau. Kaum wanita kekurangan kekuatan tekad, karena wanita memiliki karma. Mentalitasnya sudah memiliki tabiat buruk yang demikian, yaitu lembut dan lemah, sehingga bukanlah bejana dharma. Karena dia kekurangan tekad dan kekurangan kekuatan ikrar, hanya selalu bergantung kepada orang lain, bagaikan burung kecil yang bergantung pada orang. Banyak pepatah yang mengatakan demikian, seolah-olah wanita harus bergantung pada orang lain sepanjang hidup mereka, dan juga berjuang untuk mendapatkan kasih sayang sejak zaman dahulu. Dari keluarga besar di istana kerajaan, hingga keluarga kecil di dalam masyarakat. Bukankah terdapat banyak masalah keluarga yang ditimbulkan oleh hal ini? Masalah moral di dalam keluarga dan lain-lain. Semuanya berkaitan dengan wujud atau nafsu. Negeri dan kota yang dijatuhkan semua juga karena wanita. Terdapat banyak cerita di zaman dulu. Jika menyingkirkan wanita, tidak ada lagi cerita yang dapat diceritakan di dunia ini. Di panggung terdapat banyak drama yang menarik. Apakah itu cinta, benci, asmara, dan dendam. Semuanya tidak terlepas dari wanita. Lembut dan lemah, sehingga bukanlah bejana dharma. Wanita yang lembut dan berpenampilan menawan, sehingga orang-orang tidak berani melakukan kontak mata dengan mereka. Namun, ada pula orang yang sangat serakah terhadap nafsu, sangat suka untuk melihat. Ini telah menyebabkan banyak masalah sosial karena keterikatan, oleh karena itu lemah dan lembut, sehingga bukanlah bejana dharma. Karena pertama, kekurangan kekuatan tekad, tidak ada wujud atau penampilan pria agung dan tubuh pria agung. Tidak hanya berpenampilan lembut dan lemah, tubuh dan batin mereka juga sangat lemah. Maka Buddha mengatakan mereka bukanlah bejana dharma, karena mereka tidak memiliki tekad tersebut. Ini bukanlah bejana dharma. Oleh karena itu, sulit untuk berhubungan sebagai tuan rumah dan tamu. Bukan kita dapat setiap hari selalu bersamanya, terutama ketika pria dan wanita bersama. Perasaan tumbuh setelah lama bersama. Dengan berdekatan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Permasalahan ini sering ada. Oleh karena itu, sulit untuk berhubungan sebagai tuan rumah dan tamu. Dalam memberikan dan menerima sesuatu tidak boleh bersentuhan tangan untuk melindungi kondisi batin, menjaga pemikiran satu sama lain, terutama orang yang akan membina diri. Pria dan wanita dalam memberikan dan menerima sesuatu tidak boleh bersentuhan tangan, harus meningkatkan kewaspadaan di setiap waktu. Perlu untuk menjaga hati dan pikiran kita masing-masing, sehingga dengan demikian baru dapat menghindari tusukan duri di antara pohon murbei. Murbei adalah tanaman untuk memelihara ulat sutra. Jikalau daunnya lembut, maka dapat memelihara ulat sutra. Pada zaman dahulu terdapat gadis pemetik murbei. Akan tetapi, karena di dalam rerumputan murbei takut ketika akan memetiknya, malah akan tertusuk duri. Jangan sampai timbul pemikiran serakah. Masih ada cerita. Chuangzhou menikah, memahami peringatan alam. Jilid 2. Chuangzi istirahat memukul baskop dan mencapai pencerahan. Mendadak mendapat satu tanda bahwa dirinya akan meninggal dalam waktu dekat. Setelah meninggal maka akan dimakamkan. Pada zaman dulu, lalu berkata, "Istriku, jikalau kamu ingin menikah lagi,
tunggu tanah makam ini sudah kering, maka kamu dapat menikah lagi. Jadi, agar makam itu cepat kering, istrinya setiap hari pergi ke sana untuk mengipasi makam itu, membawa sebuah kipas ke sana untuk mengipasnya, agar tanah lebih cepat kering, supaya dirinya bisa lebih cepat menikah lagi kembali. Lihatlah, awalnya adalah saling jatuh cinta. Begitu orangnya meninggal, maka hendak segera menikah lagi. Hati seorang wanita selalu merasakan, jika saya tidak segera menikah lagi, saya tidak punya tempat untuk diandalkan. Karena demikian, maka makamnya harus segera dikipasi supaya cepat kering. Saat ini kita juga sering terdengar tentang hal ini. Segera menikah supaya ada yang diandalkan. Ada satu, suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Setiap suami menganiaya dia, membuatnya sangat tersiksa. Anak terus dilahirkan, terus-menerus tersiksa. Jika suami meninggal lagi ataupun cerai lagi, ataupun menganiayanya lagi, tidak tertahankan lagi, dia akan mencari orang lain untuk menikah. Tipe ini, dia telah menikah dengan beberapa pria, tapi pria mana yang pernah membuatnya bahagia? Namun wanita tidak akan menyerah, yaitu tiada kekuatan tekad. Diri sendiri tidak mengerti bagaimana untuk bangkit sendiri. Diri sendiri tidak mengerti untuk hidup mandiri. Ini sangat menderita. Cerita di dunia yang demikian begitu banyak. Jadi, jangan sampai timbul pemikiran serakah. Kita tidak boleh terjerat dalam nafsu. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkin membawa kita pada perasaan yang tidak pantas, kita tidak boleh membiarkan hal ini muncul di dalam hati kita. Sebenarnya, ini semuanya juga tidak adil bagi para wanita. Bukankah sebagian besar bodhisattva di Ceci adalah ibu-ibu? Bukankah sebagian besar adalah relawan wanita? Sangat banyak yang memikirkan akar kebajikan yang berlimpah. Bukankah bodhisattva Avalokitesvara juga terwujud sebagai wanita? Di dunia ini dapat benar-benar membangun ikrar untuk mencapai misi di dunia, bersedia untuk bersumbangsi, memiliki keluarga sendiri. Namun saya demi keluarga besar di dunia. Bodhisattva yang seperti ini sangat banyak. Sebelum kita membangun hospital di Hualien, bukankah kita demikian? Kita sendiri memiliki keluarga sendiri. Kondisi ekonomi saya juga bukan sangat bagus. Tidak apa-apa, saya memiliki waktu. Saya masih kuat, saya meminjam uang pada orang lain. Selama 3 tahun, beberapa ratus ribu. Saya selama 3 tahun ini menawarkan diri untuk bekerja dengannya. Pekerjaan kasar apapun yang Anda ingin saya lakukan, apapun pekerjaannya, saya bersedia melakukannya. Tetapi pertama-tama saya butuh deposit untuk membantu membangun rumah sakit. Zaman dulu ada orang menjual diri mereka sebagai budak untuk membantu orang. Sekarang juga ada orang yang demikian. Mereka mulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Kewelas asihan dan niat kebajikan wanita juga sangat tebal. Wanita sama seperti ibu penyayang. Seorang ibu itu kuat. Sebenarnya seorang ibu itu kuat. Jika tekad ini bisa diterapkan secara universal terhadap sesama makhluk, itu adalah memiliki tekad. Ini adalah bersumbangsi demi semua makhluk. Oleh karena itu, jangan sampai timbul pemikiran serakah. Tidak memiliki pemikiran serakah agar segalanya sesuai dengan keinginan kita. Saya hanya berharap agar semua orang bisa terbantu. Jika kita memiliki niat pikiran demikian, maka pikiran kita tidak akan berada dalam kebingungan. Jadi juga tidak memiliki pemikiran serakah, hanya bersumbangsi tanpa pamrih. Batin ini adalah jernih dan murni. Jadi, tindakan kecil yang dapat menjauhkan kritikan orang. Praktisi spiritual ataupun pria dan wanita harus menghindar satu sama lain. Harus ada jarak dalam bersikap dan lainnya. Artinya harus menghindari tindakan kecil yang sangat halus, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan dan lainnya.
kita harus sangat berhati-hati. Jangan berbincang dengan mereka, wanita, agar pikiran tidak kacau. Karena nanti kita akan membahas tentang makna ini. Sekarang mulai menyebutkan teks ini kepada semua orang. Sutra berikutnya mengingatkan kepada kita tentang pandangan terhadap wanita. Sutra sebelumnya menyebutkan, juga tidak mendekatkan diri pada orang-orang yang mencari keserafakaan baik biksu atau biksuni terhadap upasaka atau upasika. Juga tidak perlu bersalam anjali. Sutra teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam hal ini, kita harus mencoba untuk menghindar berinteraksi sendirian berdua. Atau dalam keadaan seperti itu, kita harus sangat berhati-hati. Sekiranya mereka berada di dalam kamar atau tempat untuk meditasi berjalan, atau aula pembabaran dharma, jangan berdiam di sana bersama mereka. Sutra teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Para biksu dan biksuni ini juga sama. Jika pemikiran mereka tidak mendekati, mereka akan hanya melatih diri dalam kendaraan kecil. Mereka tidak setuju dengan kendaraan besar. Anda sendiri anggap saya ini mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Akan selalu ada perdebatan dengan mereka. Ini dengan Fama Lokayata dan Lokayata dari aliran non-Buddhis. Ajaran aliran non-Buddhis memiliki perdebatan demikian. Lalu apakah dalam Dharma Buddha kita juga harus berdebat seperti ini? Diri kita sendiri menolak atau berdebat. Tidak perlu jika niat tidak saling cocok. Kita tidak perlu memaksa untuk berdebat dengan mereka ataupun berinteraksi bersama dengan mereka. Sekiranya sewaktu-waktu datang, babarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas mereka. Tetapi jangan menaruh harapan apapun. Sutra teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka ataupun terpaksa untuk berdebat dengan mereka. Bila mereka ada niat untuk berbicara dengan kita, mungkin mereka ingin mengasimilasi kita. Kita sendiri harus memiliki hati yang teguh, ataupun mereka datang karena ingin memahami kita dan melihat bagaimana ajaran kendaraan besar kita. Maka kita bisa menjelaskannya sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya. Bila mereka bisa menerima dan kapasitasnya cocok, maka kita bisa mengajarkan lebih banyak dan lebih mendalam lagi. Kalau mereka tidak bisa menerima atau waktunya tidak tepat, maka kita mesti menghormati mereka. Tidak perlu berdebat lagi. Beginilah bagaimana harus mengatasi dengan para biksu dan biksuni ini. Harus bagaimana untuk mengatasi argumentasi ataupun opini yang berbeda. Kita mesti bisa mencegah hal ini. Masih ada, yaitu Manjusri. Lagi pula para bodhisattva mahasatwa tidak seharusnya pada tubuh wanita. Muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Juga tidak seharusnya merasa senang untuk memandang mereka. Sekiranya memasuki rumah orang, jangan mengobrol bersama gadis kecil, dara, janda, dan sejenisnya. Sutra teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di dalam naskah sutra ini, Sang Buddha mengulangi kembali. Sang Buddha menyebutkan kembali Manjusri. Di dalam naskah sutra yang sebelumnya, disebutkan orang-orang yang tidak boleh kita dekati, baik itu orang yang berkuasa ataupun orang yang bertentangan dengan prinsip kebenaran. Kita tidak boleh mendekati mereka, ataupun mereka yang memiliki karma dari membunuh dan sebagainya. Orang yang mesti kita hindari, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah mereka. Kita sebaiknya menghindari mereka. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan memaksa untuk berdebat dengan mereka. Sedangkan dengan para biksu dan biksuni ini, meskipun jalan kita sama, namun ajaran kendaraan besar dan kendaraan kecil berbeda. Kita tidak perlu di sana berdebat dengan mereka.
Apakah kita perlu mencari untuk manfaat bagi diri sendiri, atau pada saat yang sama membawa manfaat bagi orang lain? Semua ini tidak perlu didebatkan dengan mereka. Ini ada dalam potongan naskah sebelumnya. Buddha mengingatkan kita untuk menghindari dan jangan memulai argumentasi dengan mereka. Di dalam naskah yang berikutnya, Sang Buddha kembali menyerukan, Manjusri, lagi pula para bodhisattva mahasatwa tidak seharusnya pada tubuh wanita muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Oleh sebab itu, lalu membabarkan dharma kepada mereka. Dalam batin timbul kemelekatan dan memunculkan objek dari keinginan seksual. Dalam batin penuh kebusukan dan kekotoran. Tetapi di luar malah menampakkan sifat bermartabat dan membabarkan dharma pada mereka. Jangan memiliki pikiran fantasi tentang tubuh wanita. Berpikir mengenai nafsu keinginan. Janganlah harus menjauh, dikarenakan jika Anda dalam batin timbul kemelekatan, pikiran Anda melekat pada rupa wanita ini, melekat pada tubuh wanita, dan bermacam-macam kondisi kehidupannya. Rupanya tersimpan di dalam hati, melekat padanya, maka akan memunculkan objek dari keinginan seksual. Pikiran Anda akan memasuki dunia fantasi. Objek dari keinginan seksual ini akan muncul keluar. Oleh karena itu, dalam batin penuh kebusukan dan kekotoran, tetapi di luar malah menampakkan sikap bermartabat. Pikiran Anda memasuki dunia fantasi di tubuh wanita itu, maka pikiran Anda akan menjadi sangat tidak bersih, apalagi Anda akan mengajarkan dharma kepadanya. Anda sudah terhadap tubuh wanita ini, telah terlebih dahulu memunculkan pikiran akan nafsu keinginan. Lalu bagaimana caranya Anda mau mengajarkan dharma kepadanya? Maka tidak boleh mendekatkan diri dengan wanita seperti ini. Anda terhadap tubuhnya telah memiliki pemikiran tentang nafsu keinginan ataupun terhadap badannya, maka harus menghindar. Nafsu keinginan, mengapa kita harus begitu waspada terhadap nafsu keinginan? Pemikiran dari nafsu keinginan dapat mencelakai batin. Pencerahan hendaknya secara mendalam menangkal bahaya dari nafsu keinginan. Makanya perlu mendisiplinkan diri, bahkan tidak boleh memunculkan pemikiran. Lebih-lebih lagi ketika berhubungan dengan wujud penampilan. Sekiranya pikiran ternoda oleh postur dalam bergerak, mesti menggunakan 9 jenis perenungan untuk mengatasinya. Pemikiran dari nafsu keinginan dapat menghancurkan bodhicitta kita, batin pembinaan diri kita, tergoda oleh nafsu keinginan ini. Jadi kita harus benar-benar dan mendalam untuk mencegahnya, mencegah dari bahaya nafsu keinginan ini. Munculnya nafsu keinginan terhadap tubuh wanita ini adalah sebuah bahaya besar. Jadi, perlu mendisiplinkan diri, karena Anda tidak boleh terhadap tubuh wanita ini memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak pantas. Maka Anda sebaiknya harus mendisiplinkan diri. Perlu mendisiplinkan diri, bahkan tidak boleh memunculkan pemikiran. Kita harus disiplin. Juga tidak boleh di dalam pikiran kita membangkitkan pemikiran yang tidak pantas, apalagi ketika berhubungan dengannya dalam wujud penampilannya. Kita mengaku ingin mengajarkan dharma kepadanya dan bahwa kita ingin membimbingnya. Dalam bimbingan memunculkan kasih sayang. Kita sering mendengarkan bagaimana pada awalnya adalah rasa simpati bertumbuh menjadi kasih sayang yang berujung pada sumber bencana bagi keluarga. Saat ini, contoh ini juga ada, tidak sedikit. Jadi, dalam pergaulan mereka, mungkin dimulai dari rasa simpati. Kemudian, tindakan yang tidak pantas dan tidak murni muncul. Jadi, sekiranya pikiran ternoda oleh postur dalam bergerak, mesti menggunakan 9 jenis perenungan untuk mengatasinya.
9 jenis perenungan atau nafasamnya juga dinamakan 9 fase dari pembusukan mayat. Artinya terhadap mayat manusia dilakukan 9 jenis visualisasi demi mengikis kemelekatan pikiran pada tubuh yang penuh ilusi, serta mendapatkan kesadaran akan betapa kotornya tubuh manusia. Adalah visualisasi kekotoran, Asubha Smarti, dalam meditasi Vipassana. Semua orang 9 fase harus dengan bersungguh hati untuk memahami. Dengan tubuh manusia kita harus berpikir dengan baik-baik. Harus ada 4 landasan perenungan. Kita harus berpikir dengan baik-baik. Kita harus melakukan perenungan terhadap ketidakmurnian. Di dalam tubuh kita harus melakukan perenungan terhadap ketidakmurnian. Tubuh kita jika meninggal dunia, jenazah akan merubah menjadi apa? Sebenarnya pada saat manusia belum meninggal, keempat unsur utama tubuh tidak seimbang. Jika ada luka dimanapun, tidak dapat disembuhkan, akan mulai membusuk, seperti penyakit diabetes ataupun yang lain. Saraf tepi rusak jika ada luka dan terinfeksi, itu akan terus membusuk. Di sekeliling luka yang membusuk akan sangat berbau. Tidak perlu tunggu sampai meninggal. Setelah meninggal, tubuh ini kita berpikir dengan baik-baik. Sebenarnya setelah meninggal dunia, semua darah, semua pembuluh darah terhenti dan semua peredaran darah terhenti. Perubahan apa yang akan terjadi pada tubuh ini? 9 jenis. Kita harus merenungkannya dengan sungguh-sungguh. 9 jenis perubahan ini beberapa dekade di dunia melalui kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Di dalam proses ini, bukanlah waktu yang lama. 7 ini ilusi. Sejak bayi hingga usia lanjut, tidak pernah ada saat di mana tubuh ini tidak mengalami perubahan. Lalu bagaimana kita bisa tetap terikat padanya? Jika demi tetap melekat pada tubuh ini, kita memiliki nafsu keinginan dalam pikiran kita untuk memuaskan hasrat tubuh kita. Setiap niat pikiran muncul dan akan menciptakan banyak kejahatan. Kerisauan dan ketidaktahuan adalah diciptakan dari sini. Jadi, terikat pada tubuh ini sangat menakutkan. Jadi, jika kita menyadari bahwa tubuh kita kotor, kita harus sungguh-sungguh mengamati 9 jenis perenungan tersebut. Kita tidak boleh terus melekat pada tubuh, apalagi kita harus paham tubuh manusia benar-benar kotor. Ada berapa macam kekotoran? Kami baru saja mengatakan ada 9 jenis. 9 jenis perenungan atau nafasamnya. 1. Memvisualisasikan mayat dari orang yang baru meninggal. 2. Memvisualisasikan lebam mayat. 3. Memvisualisasikan darah dan nanah yang keluar dari mayat. 4. Memvisualisasikan cairan merah gelap yang keluar dari mayat. 5. Memvisualisasikan mayat di lahap belatung. 6. Memvisualisasikan ulat melingkar pada mayat yang tersisa. 7. Memvisualisasikan tulang belulang yang lepas berserak. 8. Memvisualisasikan tulang belulang yang berubah menjadi putih. 9. Memvisualisasikan abu tersisa setelah dikremasi. Di atas badan sebuah jenazah terdapat proses yang seperti ini. Kita perlu dengan sungguh-sungguh menjalankan perenungan. Perenungan terhadap ketidakmurnian. Langkah pertama, memvisualisasikan mayat dari orang yang baru meninggal. Sudah meninggal, perlu segera menangani urusan pemakaman. Harus dimasukkan ke dalam peti mati. Masuk ke dalam peti mati, yaitu peti matinya harus disegel. Mengapa orang setelah meninggal dengan sangat cepat peti matinya disegel? Itu dikarenakan raganya mengalami perubahan. Sebenarnya kita semua perlu membayangkan orang setelah meninggal, dan termasuk kita sendiri di dalamnya. Jika orang lain memasukkan kita ke dalam peti mati, kita berada dalam peti kayu. Perubahan itu
akan terus mengalami pembengkakan. Maka, mayat dari orang yang baru meninggal ini kita harus memikirkannya dengan baik, karena darah tubuh sudah tidak mengalir dan segala siklus dalam tubuh sudah terhenti. Dengan begitu darah akan menggumpal. Secara perlahan tubuh akan memar-memar, warna terus berubah. Berubah warna menjadi ungu, berubah menjadi hitam, secara perlahan tubuh akan membengkak. Ada yang mengatakan bahwa tubuh sudah tidak dapat menahannya lagi. Jika tidak cepat diurus, maka nanah dan darah dalam tubuh akan segera mengalir keluar. Karena semuanya sudah berhenti, maka darah dan unsur lain dalam tubuh mulai mengalir keluar. Badan sudah membengkak, daging akan terkoyak. Dengan begitu unsur yang kotor akan mengalir keluar. Oleh sebab itu, memvisualisasikan cairan merah gelap yang keluar dari mayat. Di dalam badan sangat kotor, ada nanah, darah dan lain-lain. Bagian dalam yang kotor, usus, limfa, lambung, semua bagian organ dalam yang kotor, semua kotoran ada di dalam tubuh. Ini sangatlah tidak bersih. Ketika darah dalam tubuh berhenti, nanah ini, darah mulai berubah, daging di tubuh, serta kulit tubuh mulai membengkak. Oleh sebab itu, cairan merah gelap yang keluar dari mayat, seperti itu. Jika nanah darah dan kotoran terus-menerus mengalir, akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ketika tubuh sudah busuk dan darah dan air terus mengalir keluar, saat itu cacing mulai berkembang biak, dan cacing-cacing itu menggali lubang di dalamnya, makan, memvisualisasikan mayat dilahap belatung. Serangga ini bersembunyi di dalam seluruh tubuh dan menyebar di tempat itu. Seluruh tubuh dipenuhi serangga. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi tentang tubuh ini, selain organ daging dan darah tersebut, ada juga otot, urat yang terjalin di seluruh tubuh kita. Otot dan urat ini juga ada tulang. Tulang-tulang ini dilapisi oleh otot, ligamen, urat dan lain-lain, mengikatnya menjadi satu. Dengan memiliki struktur dalam organ tersebut, sehingga tubuh kita dapat bergerak bebas. Organ-organ dalam ini telah membusuk. Urat-uratnya terjerat di dalam tubuh. Benda-benda ini telah tidak berfungsi lagi. Tulang-tulang juga telah hancur. Lihat di dalam tumpukan tulang putih. Jika mau pergi memungutnya, saat peti mati dibuka, tidak terlihat urat, tidak terlihat daging, hanya terlihat tulang. Tulang ini tidak tersambung. Adalah demikian keseluruhannya ada di sana. Namun tulang adalah demikian sepotong. Ataupun terlepas begitu saja. Bukan sepotong terjalin dengan sepotong. Adalah susunan sepotong demi sepotong. Adalah demikian terlepas. Kedelapan adalah memvisualisasikan tulang belulang yang berubah menjadi putih. Saat memungut tulang, ketika dibuka semuanya adalah tulang. Ini benar-benar adalah kondisi di mana ketika terpikirkan akan merasa sangat kotor. Sebenarnya juga pernah saya alami saat pergi memungut tulang bapak saya. Peti mati dibuka. Karena baju masih melekat, tulang itu ditarik. Tumpukan baju itu adalah sangat kotor. Semuanya sudah keras. Yang seperti ini membuat kita memahami, kita harus tahu bahwa kehidupan manusia sampai akhir dipakaikan baju yang sangat baik saat pergi, sampai akhirnya juga menyatu dengan lumpur tubuh yang sangat kotor, menjadi sampah, walaupun mendekati 10 tahun kemudian memungutnya. Itu adalah satu tumpukan sampah, benar-benar sangat menakutkan. Oleh karena itu, setelah tulang putih dipungut, ada yang membakarnya sebentar lagi, terus dimasukkan ke guci. Ini adalah yang ke-9. Di saat setelah orang meninggal, tubuh kita adalah demikian sebenarnya. Pria dan wanita juga sama. Cinta dan perasaan dari pria dan wanita adalah terjerat di tempat ini.
Sebenarnya dalam sutra hanya mau mengacu pada wanita, hanya mengacu pada satu sisi saja. Sebenarnya muncul kemelekatan pada rupa yang dapat membangkitkan. Pemikiran dari nafsu keinginan adalah laki-laki, akan tetapi wanita dengan fisik tubuh ini merayu orang. Dengan rupa ini merayu orang. Oleh karena itu, naskah sutra baru ada demikian memperingati kita. Jangan terhadap wujud ini menimbulkan niat pikiran. Harus baik-baik mencegahnya. Oleh karena itu, juga tidak seharusnya merasa senang untuk memandang mereka. Juga tidak berkeinginan untuk memandang pada tubuh wanita. Tidak seharusnya merasa senang untuk memandang. Tidak melihat hal yang membangkitkan nafsu keinginan. Membuat batin tidak kacau. Seharusnya menjauhi kondisi penuh noda yang dapat membangkitkan pemikiran dari nafsu keinginan. Artinya, dapat membuat orang membangkitkan pemikiran dari kemelekatan dan keinginan. Dikatakan bahwa para bodhisattva tidak seharusnya menyimpan kondisi batin ini ketika membabarkan dharma kepada wanita. Namun bukan berarti tidak seharusnya membabarkan dharma pada wanita. Saat kita berada di tempat itu, terhadap tubuh wanita ini tidak boleh mendekatkan diri dan juga tidak boleh terus ingin mengunjunginya. Ini adalah pikiran yang tidak baik. Kita harus meninggalkannya. Oleh karena itu, Sang Buddha juga pernah suatu kali ke Taman Rusa Isipatana kepada 500 orang biksu membabarkan sepenggal kitab sebab dan kondisi, yaitu memperingatkan para biksu. Semua orang harus lebih waspada. Jangan terhadap tubuh wanita memikirkan hubungan antara pria dan wanita, mengundang datangnya nafsu keinginan akan rupa. Nafsu keinginan akan rupa membuat orang terpikat. Bukan wanita saja yang tertarik pada pria. Pria juga bisa tertarik pada wanita. Nafsu keinginan akan rupa di antara pria dan wanita harus berhati-hati. Buddha memberikan contoh di masa lampau. Masa lampau dari masa lampau di zaman Sang Buddha. Dan berkata, ada seorang prateka Buddha bernama Sanmu yang telah membina diri hingga tingkat prateka Buddha. Prateka Buddha Sanmu ini, dia memiliki penampilan yang berwibawa dan agung, sangat agung. Dia juga mau berkelana di dunia dan membimbing dengan pindapata. Dalam wujud ini, matanya sangat cerah dan agung. Bahkan saat bersuara, nafas yang keluar dari mulutnya sangat harum. Penampilannya ini benar-benar sangat bermartabat dan agung. Sedang berkelana dan membimbing dengan pindapata, suatu hari dia datang ke daerah pemukiman. Di sana ada satu keluarga. Keluarga ini tetua memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut, dia juga sedang berada di rumah. Dia melihat seorang praktisi yang berwibawa dan agung datang ke depan pintu rumahnya. Dia, praktisi, berdiri dalam diam di tempat tersebut. Dia berdiri di sana. Tiba-tiba, dia, anak perempuan, seperti melihat sebuah sinar. Matanya, pandangannya, anak perempuan, terhadap rupa tubuh ini telah terpikat, sehingga dia, anak perempuan, terus mengaguminya, menganggap prateka Buddha ini sebagai objek yang sangat dikaguminya. Demikianlah di tempat tersebut, terus-menerus mengaguminya. Di antara beberapa waktu itu, anak perempuan dari tetua ini dalam beberapa hari terus memikirkan agar dapat bertemu kembali dengan prateka Buddha Sanmu, mata bijak itu. Ayahnya juga merasakan bahwa putriku, orang tersebut adalah seorang praktisi. Orang tersebut keluar untuk melakukan pindapata. Kita berdana. Pikiran kita hendaknya tidak berada pada tubuh praktisi tersebut, menimbulkan pemikiran akan nafsu keinginan yang tidak benar. Inilah yang dikatakan ayahnya. Meskipun demikian, anak perempuan tersebut masih saja memikirkannya. Siang menjadi angan-angan dan malam menjadi buah mimpi. Setiap kali jika dia melewati jalan itu,
dia, anak perempuan tersebut, akan mulai mengikutinya, terus mengganggunya. Suatu hari, Prateka Buddha Sanmu, mata bijak, berhenti dan bertanya padanya, "Mengapa kamu selalu mengikuti saya?" Dia menjawab, "Anda begitu agung. Ketika melihat Anda, saya merasakan sukacita. Anda senantiasa keluar berpindah patah. Apakah tidak melelahkan? Anda memiliki tubuh penuh keagungan dan bermartabat. Saya juga tidak berbeda jauh. Jadi saya berharap Anda dapat tinggal di rumah saya. Di rumah kami memiliki kehidupan bahagia, Anda dan saya. Kita dapat menikmati bahagia kehidupan keluarga ini." Banyak perkataannya untuk menggoda Prateka Buddha Sanmu, mata bijak. Hati Prateka Buddha Sanmu ini sangat teguh. Prateka Buddha bertanya padanya, "Menurutmu bagian mana dari diri saya yang paling kamu sukai?" Dia menjawab, "Saya suka semuanya, terutama mata Anda, terutama nafas yang keluar dari mulut Anda. Saya sungguh suka." Prateka Buddha Sanmu, mata bijak, mengulurkan tangan kanannya, mencungkil keluar matanya, meletakkannya di tangan kiri, lalu memberikan pada putri dari tetua tersebut. Dia berkata, "Ini mata yang kamu sukai. Saya mengeluarkan mata ini. Kamu lihat apakah ini mata yang kamu sukai?" Putri ini begitu melihatnya terkejut. Kenapa bisa begini? Mata begitu dicungkil keluar, penampakan ini kenapa menjadi tidak sama? Mata begitu kotor, seperti sebuah gelembung. Sungguh hal yang menakutkan. "Ini untuk apa saya menyukai ini?" Mulailah Prateka Buddha mengatakan bahwa benar, mata adalah satu benda yang tidak bersih. 5 organ tubuh adalah tidak bersih. Kamu mestinya paham sekali. Kamu suka pada wewangian dari hawa mulut saya. Sebenarnya, segala kekotoran masuk dari mulut. Benda yang dimuntahkan adalah kotor. Mengapa kamu suka pada hawa mulutku? Mengapa kamu suka dengan mataku? Anak perempuan dari sesepuh ini tiba-tiba tersadarkan rupanya tubuh manusia sangat kotor. Segera berlutut, memohon pertobatan. "Saya semestinya tidak boleh menggoda praktisi. Saya semestinya tidak boleh pada tubuhmu. Muncul niat ketamakan akan nafsu keinginan." Sehingga Prateka Buddha mulai berkata padanya, "Ini bukan salahmu, juga adalah kekuatan karmaku. Saya karena mempunyai kekuatan karma ini, wujud tubuh ini, sehingga barulah bisa membuat orang yang melihatnya menjadi timbul nafsu keinginan batin. Ini adalah kekuatan karma sendiri, dan kamu mulai sekarang, kamu harus benar-benar melakukan pandangan akan ketidakmurnian. Kamu harus benar-benar memahami segala sesuatu di dunia adalah tidak kekal." Anak perempuan dari sesepuh ini tiba-tiba tersadarkan, berikrar, "Saya akan mulai membina diri, mulai melatih pandangan ketidakmurnian, memahami kehidupan manusia. Tubuh sangatlah tidak bersih." Dia mulai berikrar, 4 ikrar agung. Dia bersedia bersumbangsi di kemudian hari kepada para makhluk di dunia. Ini adalah pada waktu zaman Buddha, mendidik dan menegur biksu. Juga menyebut jalinan jodoh ini, pandangan sebab akibat ini, sehingga semua orang harus sangat bersungguh hati. Wujud dari perempuan bisa menggoda hati orang. Wujud tubuh lelaki juga bisa menggoda hati perempuan. Saling menggoda ini semuanya adalah satu wujud. Batin kita menghayal, jadi melekat pada wujud penampilan, sehingga akan mendatangkan banyak ketidaktahuan. Pikiran bukan yang penuh kekotoran, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati. Sehingga sekiranya memasuki rumah orang, jangan mengobrol bersama gadis kecil, dara, janda, dan sejenisnya. Janganlah dengan janda, dara berbicara berdua sendirian, ataupun terhadap tubuh orang-orang ini memicu sangat banyak kebencian dan ketidaksukaan.
Jika ada jalinan jodoh untuk masuk ke rumah orang dan mengobrol dengan mereka, ini akan membuat munculnya kritik dan ketidaksukaan. Terlebih lagi kalau menggoda dan membuat gejolak, ditakutkan akan menimbulkan dosa berat. Gadis kecil, gadis belia. Dara, wanita yang dapat menjaga kesucian dan tidak menikah. Janda, wanita yang telah kehilangan suami. Gadis kecil, yaitu anak gadis yang belia. Dara, menjaga kesucian, yaitu belum menikah. Janda, yaitu tidak mempunyai suami lagi. Singkat kata, pada tubuh wanita tidak boleh ada pikiran yang bukan-bukan. Pada tubuh pria juga sama, harus ada timbul pandangan akan ketidakmurnian. Jasmani dan batin ini tidak murni. Sila kedisiplinan ini lingkupnya harus jaga baik, sehingga kita harus ada aturan sila. Batasan, apakah itu perumah tangga atau meninggalkan kehidupan berkeluarga. Harus ada aturan dari sila. Baru tidak akan melanggar sila, melampaui batas yang membuat hati orang kacau, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.